Oke, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di minggu ke-6, ya, minggu ke-6 perkuliahan kelas pengantar manajemen rekayasa konstruksi, di mana kita memasuki materi baru, fase baru, ya, yaitu kita memasuki fase planning dari project management, di mana kita akan menentukan, ya, di mana kita akan mempelajari menentukan scope dan budget untuk proyek ini. Oke, tujuan pembelajaran dari perkuliahan hari ini adalah yang pertama kita memahami fase perencanaan proyek, di mana kita itu akan mempelajari sebenarnya ini nggak hanya di hari ini ya, tapi di minggu depan juga kita juga terus mempelajari fase perencanaan proyek, yaitu dengan memahami proses perencanaan dan penetapan lingkup proyek dalam bentuk WBS gitu ya. Jadi ada kita juga mempelajari bagaimana kita merencanakan lingkup proyek, menetapkan lingkup proyek kita, sehingga kita bisa membentuk yang namanya WBS. Apa sih WBS ini? Ya, nanti WBS akan saya jelaskan lebih detail. Lalu yang terakhir adalah memahami proses pembuatan RAB proyek secara sederhana. Ya, untuk proyek-proyek sederhana ya seperti misalnya untuk proyek ya market kalian nanti. Oke, apabila ada pertanyaan nanti silakan langsung tulis saja di kolom chat atau mungkin nanti bisa di kolom komentar Google Classroom-nya. Nanti akan saya jawab di situ juga ya. Oke, kalau di kolom chat hari ini nanti bisa saya jawab di akhir sesi gitu ya, menjelang penutupan. Oke, nah jadi 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tahap inisiasi. Gitu ya. Kita sudah belajar bagaimana membuat project charter, untuk knowledge integration management, bagaimana kita membuat stakeholder management plan gitu ya, di 2 minggu terakhir ini. Nah, ini ya yang akan kita bahas selama 2 minggu ke depan. Wah, banyak sekali ya yang kita bahas ya. Semua knowledge di PMBOK dan CMBOK gitu ya, semuanya ada bermain ya, semuanya ada peran dalam fase planning. Dari integration, scope, schedule, cost, quality, resource, communications, risk, procurement, stakeholder, HSE, sampai financial, semuanya bermain di fase planning ini. Waduh, Pak, 2 minggu ke depan apakah kita akan membahas ini semua? Ya, sepertinya tidak gitu ya. Kita akan memfokuskan perhatian kita gitu ya, karena ini juga baru semester 1 gitu ya. Kalau misalnya mau mempelajari ke semuanya, tadi saya kembali dulu ke sini gitu ya, ke semua ini nanti akan dipelajari tidak cukup hanya dalam waktu 2 minggu, ya, 1 semester pun tidak cukup. Ini akan dipelajari terus ya, dari tahap ini, terutama tahap planning ini akan dipelajari selama 4 tahun ke depan. Ya, selama 4 tahun perkuliahan di program studi manajemen rekayasa konstruksi, inilah yang kalian pelajari semua. Di scope manajemen nanti akan belajar di kelas kuantifikasi dan manajemen lingkup. Schedule dan cost, nanti ada kelas time cost-nya. Quality dan risk, ada kelasnya sendiri. Resource, ada communications yang nanti digabung sama resource, ada di situ juga. Procurement dan kontrak, ada stakeholder termasuk semua communication. HSE ada kelas sendiri, financial juga termasuk di cost. Ya, semuanya ini akan dipelajari selama 4 tahun kalian berkuliah di program studi manajemen dan rekayasa konstruksi, gitu ya. Bahkan sampai ke di eksekusi monitoring controlling pun juga akan dipelajari gitu, tidak hanya di bangku kelas tapi juga nanti kalian akan pelajari di lapangan dengan adanya program magang, gitu kan, program magang selama 1,5 bulan sampai 2 bulan gitu ya, selama 2 kali, gitu, sebanyak 2 kali. Ya, itu akan kalian pelajari semua gitu di eksekusi dan monitoring controllingnya. Kalau mau tahu pengalaman senior kalian gitu ya, bagaimana magang gitu, silahkan nanti kalian lihat podcast ya, podcast yang Hima MRK, nanti saya kasih linknya gitu, silahkan pantau podcast mereka. Begitu ada satu episode yang menjelaskan bagaimana magangnya, gitu. Asiknya magang di kantor beneran gitu ya. Nah, jadi selama 2 minggu ke depan, kita akan membahas fokus terhadap planning di 4 hal saja sebenarnya, ya. Hanya di 4 hal saja, yaitu di sini, ya, di perencanaan lingkup, biaya yang hari ini akan kita bahas, lalu minggu depan kita akan membahas masuk ke time dan quality. Maaf. Oke, bagaimana dengan kelima dan 6 yang ini, Pak? Gitu. Yang keenam yang integrasi ini sebenarnya sedang kita pelajari juga gitu. Cuman memang
tidak begitu berasa gitu ya. Cuman yang namanya proses integrasi ini akan dipelajari ketika kalian mulai membuat rencana gitu ya. Ketika kalian merencanakan itu ke-9 aspek ini saling mempengaruhi gitu. Nah, nanti ketika kalian mempraktekkan keempat aspek perencanaan ini pun ya, keempat knowledge ini, time, cost, quality, scope, nanti akan berasa juga sebenarnya. Akan mulai berasa kok cost nyambung sama scope, scope nyambung sama quality, quality dan seterusnya dan seterusnya. Gitu. Nah, itulah sebenarnya kita sedang mempelajari namanya proses manajemen integrasi project. Nah, di hari ini kita akan mempelajari cost dan scope gitu. Oke, dan minggu depan kita belajar time dan quality. Integrasi akan dipelajari dengan sendirinya gitu ya. Dan terutama dan termasuk yang kelima ini pun gitu ya. Yang kelima ini pun juga sedikit-sedikit akan kita pelajari gitu. Pasti ada sedikit apa namanya pengaruhnya gitu. Mungkin tidak ada slide-nya gitu ya, tidak ada kayak ada satu slide membahas procurement, membahas sistem, mungkin tidak ada gitu ya. Cuma kalian akan merasakan sendiri, akan mengalaminya gitu. Ya, terutama misalnya di bagian risk ini nih. Nah, resiko ini pasti akan ada gitu ya. Nah, di procurement ketika kalian membeli material gitu itu ada di situ. Resources juga pasti ada sedikit banyak ada apa namanya? Ada pelajarannya gitu. Yang tidak ada slide-nya tapi akan kalian alami secara langsung. Nah, tanpa buang waktu, kita masuk ke perencanaan pertama, yaitu pembuatan WBS. Nah, apa sih yang didefinisikan sebagai penyusunan WBS gitu ya, dan manfaatnya apa? Jadi namanya WBS development atau penyusunan work breakdown structure gitu ya. Jadi WBS itu singkatan dari work breakdown structure, yaitu adalah proses membagi atau memperinci ya, atau memecahkan deliverable dan pekerjaan-pekerjaan proyek menjadi komponen kecil yang lebih mudah dikelola. Nah, kalian kemarin sudah buat ya di tugasnya gitu ya. Kalian membuat daftar deliverable utamanya apa saja. Lalu kalian dari situ menentukan high level WBS-nya. Walaupun saya lihat di presentasi yang kalian buat, ada yang sudah sampai dirincikan lagi gitu. Jadi ada high level WBS ini sudah di breakdown lagi gitu. Kalau misalnya untuk tahap inisiasi, ya untuk project real gitu ya, untuk project real gitu ya, di tahap inisiasi, di mana kita belum tahu secara pasti gitu lingkupnya seperti apa, kita belum tentu bisa membreakdown sampai serinci itu. Nah, makanya di tahap inisiasi yang kemarin ya, jadi apa yang saya perhatikan di sini, grafik di sini sebenarnya ini yang dari minggu lalu, ya, tahap inisiasi, ya high level di tahap inisiasi WBS itu baru sampai di high level, di tingkat tinggi gitu, yang masih cukup luas, belum terdefinisi dengan jelas. Gitu. Nah, nanti ketika di tahap planning, barulah kita dari high level WBS ini kita breakdown, kita pecah gitu ya, di mana tadi setiap high level WBS itu ada milestone, setiap deliverables itu punya tenggat waktu yang harus dipenuhi. Nah, jadi yang namanya membreakdown gitu ya, atau memecahkan atau memerinci dari high level WBS ini adalah untuk memberikan framework atau kerangka kerja. Ya. Singkat kata sebenarnya to-do list gitu ya. Daftar pekerjaan apa saja. Waktu itu saya kemarin sudah melihat di presentasi kalian yang pertemuan kedua, kalau nggak salah ya, PR yang pertemuan kedua, kalian mau buat apa, itu kalian sudah bikin to-do list sebenarnya. Itu bagus, tinggal bagaimana mengorganisirnya. Bagaimana mengkategorikannya, mengompokkannya menjadi sebuah daftar yang lebih terstruktur, yaitu namanya work breakdown structure. Nah, jadi WBS itu apa sih sebenarnya? WBS itu adalah perincian ya. Ada perincian itu bahasa Indonesia jadi breakdown. Perincian yang berorientasi hasil pekerjaan aktivitas yang disebut deliverables dari sebuah project. Di sini yang mendefinisikan selingkup keseluruhan proyek dalam bagian-bagian yang kecil mudah dikelola. Nah, jadi karakteristiknya adalah yang namanya WBS itu selalu berorientasi pada hasil. Gitu. Ya, jadi apa yang dikerjakannya, pekerjaan apapun yang masuk ke dalam work breakdown structure itu pasti memiliki hasil. Itu memiliki sebuah result gitu. Jadi tidak ada sebuah work yang tidak ada sebuah pekerjaan yang sia-sia gitu. Pasti akan ada hasilnya gitu. Makanya berorientasi pada hasil
gitu. Nah, lalu karakteristik kedua adalah 100% rule, di mana apa yang kita buat gitu ya dalam WBS gitu ya, dalam work background structure itu harus bisa mencakup ya, harus bisa menyelesaikan semua deliverable ya yang sudah kita sepakati gitu ya, yang sudah akan kita sepakati akan kita serah terimakan. Nah, jadi ini bisa mencakup semua deliverable untuk melingkupi keseluruhan lingkup project gitu. Misalnya kita hanya sepakat lingkup projectnya pekerjaan struktur, ya udah berarti WBS-nya berfokus pada pekerjaan struktur gitu, tidak berfokus pada pekerjaan arsitektur atau MEP gitu, tidak gitu. Tapi kalau misalnya dijelaskan ya, begitu dijelaskan oke lingkup projectnya hanya gitu ya, batasannya clear gitu kan, hanya pada struktur. Berarti kalau misalnya kita mengerjakan strukturnya kurang gitu ya, misalnya kolomnya kurang satu, ya berarti belum 100%. WBS-nya tidak selesai, proyeknya tidak selesai. Tapi kalau misalnya kita mengerjakan lebih gitu ya, misalnya nambah ya deh, tambah deh kerjaan acian deh, kerjaan arsitektur lah gitu, nambah dikit, itu 101% jadi misalnya, atau 102%, itu juga sebenarnya menyalahi. Terjadilah yang namanya tadi scope creep. Kemarin sudah waktu minggu lalu sudah saya jelaskan. Ada kayak penambahan kecil-kecil yang dikit-dikit cuma sering gitu loh. Scope creep merangkak pelan-pelan. Nah, itu akan membahayakan aspek-aspek manajemen proyek yang lainnya. Nah, lalu WBS juga harus punya tingkat kerincian yang cukup gitu ya. Tidak terlalu detail ya. Perintil-perintilnya tidak terlalu perintil-perintil banget, tapi juga tidak terlalu luas. Gitu. Kalau terlalu luas nanti malah jadi yang ngambang, jadi yang nggak jelas, sehingga apa yang dikerjakan juga jadi tidak clear. Nah, atau kalau terlalu detail, ya, terlalu perintil-perintil, jadi micromanage, jadi tidak efektif gitu. Jadi terlalu banyak hal yang dikerjakan ya. Nah, lalu punya ID atau kode yang unik gitu ya, ini penomoran gitu ya. Kalau misalnya untuk di project yang yang kompleks gitu ya, yang besar sekali gitu. Nah, setiap item WBS, item pekerjaan ya, dan item aktivitas itu pasti punya ID, punya kode. Tuh, karena kalau misalnya mengerjakan sebuah gedung bertingkat aja, kalian bayangkan ada berapa ribu kolom, ada berapa ribu kolom dan balok dalam satu gedung 40 lantai misalnya kayak gitu. Nah, gitu kan? Di satu lantai aja itu mungkin bisa jadi ada 100 kolom, mungkin 200 kolom. Nah, itu bagaimana menomorinya? Apakah kita mungkin memberi nama-nama unik gitu kan? Misalnya, oh oke, ini namanya Aryo, ini namanya Bintang, ini namanya si Anu, ini si itu, si Budi, apa segala macam, kan tidak mungkin gitu. Dalam satu kampus saja bisa ada 2-3 mahasiswa yang punya nama yang sama gitu kan, bisa gitu. Ya apalagi kalau misalnya ada 200 kolom dalam satu lantai. Nah, berarti harus memiliki kode atau nama atau ID yang unik gitu. Nah, lalu akuntabel ini maksudnya apa? Dapat dipertanggungjawabkan. Ingat di sini kalau kita lihat ke karakteristik yang pertama gitu ya, karena PBS itu berorientasi pada hasil, maka hasil dari kerja itu ya harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa dicek. Berarti kalau misalnya harus bisa dicek, berarti punya kriteria penerimaan. Apa yang membuat sebuah deliverable itu bisa diserah terimakan, bisa diterima oleh owner misalnya. Itu pasti dia punya kriteria penerimaan, punya syarat-syarat. Nah, cara mengeceknya pun juga ada pastinya. Nah, itu nanti akan kita bahas di minggu depan ketika kita membicarakan quality. Nah, hal yang terakhir adalah yang paling penting adalah tidak bertumpang tindih, eksklusif. Gitu. Makanya Martin punya kode ID yang unik gitu ya. Jadi di dua item WBS gitu misalnya gitu ya, ada 2 item WBS itu tidak boleh ada kerjaan yang sama. Nah, itu seperti apa sih? Nah, saya jelaskan nanti di sini. Nah, contohnya gitu ya. Kita membuat sebuah WBS ya berdasarkan fase project misalnya. Misalnya projectnya sederhana aja dulu deh. Kita membuat sepeda. Nah, sepeda itu namanya project sepeda, saya kasih angka 0 di sini gitu ya. Nah, lalu untuk pembuatan sepeda itu saya rencanakan, saya breakdown WBS-nya berdasarkan fase. Nah, yang ada di bawah sepeda langsung ini ya, nomor 1, 2, 3, 4, ini adalah yang namanya high level WBS. Gitu. Ya, ini namanya WBS tingkat tinggi. Jadi
high level WBS itu yang setingkat di bawah dari nama proyeknya itu. Nah, kalau kemarin saya lihat di tugasnya itu banyak yang sudah sampai ke sini. Nah, sudah banyak yang kesininya gitu, which is good sebenarnya, ya udah nggak masalah lah ya, nggak apa-apa gitu. Nah, cuman nanti tugas kalian nanti untuk yang berikutnya adalah membreakdown lagi gitu, yang itu lagi sampai detail. Mungkin karena kalian lihat apa namanya tugas senior kalian yang tahun lalu kali ya, gitu, lihat di video itu, ya udah nggak apa-apa. Walaupun yang tepatnya adalah ya, yang tepat ya yang namanya high level WBS itu sebenarnya hanya sampai di sini saja. Nah, lalu di breakdown. Di item WBS 1 persyaratan ada 2 pekerjaan kecil di situ. Ada nomor 1.1 spesifikasi manufaktur, 1.2 persyaratan pengguna. Di pekerjaan nomor 2 ada 2 pekerjaan kecil lagi, 2.1 rangka, 2.2 roda. 3 ada 31 rangka, 32 roda. 4 ada 41 aerodinamik, 42 pengguna. Nah, kalau kalian perhatikan di sini gitu ya, tidak ada pekerjaan yang sama. Adakah pekerjaan yang bernama aerodinamik di desain? Tidak ada. Adakah pekerjaan roda di pengujian? Tidak ada. Saling eksklusif. Jadi tidak ada item WBS yang sama. Kalaupun ada sama, misalnya di nama gitu ya, ada namanya mirip-mirip gitu, itu harus didefinisikan kembali dalam sebuah dalam sebuah dokumen lagi yang namanya kamus WBS. Nah, nanti apa sih itu nama kamus WBS? Itu yang akan kita pelajari di kelas Content Management Lingkup ya. Nanti saya jelaskan di situ. Nah, ini kalau pembagian pekerjaannya berdasarkan fase. Misalnya. Sekarang gimana kalau misalnya kita breakdown berdasarkan deliverable utamanya? Nah, baik lagi di sini. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, dari item sepeda di sini. Oke. Nah, lalu di breakdown menjadi deliverable utamanya. Deliverable utamanya yaitu kalau kita di sini ada rangka ya, ada 1 rangka, 2 roda, 3 tempat duduk, 4 stang, 5 rem, 6 gear. Nah, ini yang lagi-lagi saya tekankan sekali lagi, inilah yang namanya WBS utama. Inilah yang namanya deliverable ya. Ini kan deliverable ini nih, deliverable-nya atau elemen-elemen dari sepeda, elemen utama dari sepeda. Nah, inilah yang namanya high level WBS. Ya, dari high level WBS tadi itu lalu di breakdown, dipecah lagi menjadi namanya item pekerjaan, item WBS. Sistem garpu, struktur rangka, ya di roda ada pusat, telak-telak jari, pelapis, bantalan, bentuk dan segala macam dan seterusnya. Nah, lalu kalau misalnya masih bisa di breakdown lagi. Ini namanya WBS yang sudah menjadi level 3-nya di sini nih. Ini ada WBS level 3. Situ makin detail lagi. Makin kompleks sebuah project, makin bisa jadi makin detail, tidak hanya sampai ke 3 level. Ini level 0, level 1, level 2, level 3 gitu. Beberapa project yang sudah cukup kompleks gitu ya, kayak bangunan high rise building gitu, itu sudah sampai level 5, level 6. Jadi breakdown lagi sampai ke 2 dan 3 lagi, bahkan bisa sampai level 7 gitu. Nah, lalu ini kalau misalnya berdasarkan spesialisasi gimana? Spesialisasi dalam artian bisa jadi kita breakdown berdasarkan spesialisasi supaya bisa dikerjakan oleh beberapa tim yang punya keahlian khusus. Atau kita lelang, kita tenderkan. Misalnya ada project gitu ya. Saya developer pengen bikin yang namanya apartemen di situ. Ya, pengen membuat yang namanya apartemen. Nah, lalu untuk lelangnya saya membreakdown pekerjaan ini menjadi beberapa kontrak. Ada kontrak pekerjaan civil. Civil itu maksudnya kerjaan struktur gitu ya. Civil itu biasanya disebut kerjaan struktur. Lalu ada kerjaan arsitektur, langsekap, mechanical, electrical, dan plumbing. Nah, ini saya bagi berdasarkan deliverable utamanya, yang dimana deliverable utamanya itu saya definisikan, saya jabarkan berdasarkan spesialisasi tim-tim kontraktor yang ada di industri gitu. Nah, lalu dari civil works itu ternyata masih bisa
masih bisa dipecah lagi, misalnya civil works, ada earthworks, penggalian dan penimbunan gitu. Ini biasanya kalau misalnya di sini ada kontrak nih, ada kontraktor struktur gitu. Nah, biasanya mereka akan apa namanya, entah namanya istilahnya mensub kontrakan gitu ya. Jadi mereka menyewa kontraktor khusus lagi, kontraktor spesialis lagi, ya. Ada namanya earthworks di sini. Jadi mereka cari kontraktor khusus untuk gali timbun, untuk buang tanah. Substructure untuk pondasi, superstructure kita kerjain sendiri. Nah, misalnya seperti itu boleh. Lalu arsitektur, ya kan, ada arsitektur yang untuk ngurusin fasad, ada fasad itu dinding terluar gitu ya dari sebuah gedung gitu ya, yang bisa memberikan identitas, bisa memberikan karakteristik dari sebuah bangunan gitu. Karena kalau misalnya bangunan itu dinyatakan, wah ini bangunannya bagus, unik kelihatannya gitu. Nah itu karena fasadnya biasanya itu bagus. Jadi fasad itulah yang akan memberikan kayak baju gitu ya, kayak baju gitu akan memberikan karakteristik sebuah bangunan. Gitu. Arsitektur ada yang fasad, ada yang interior, misalnya seperti itu. Landscaping nggak ada gitu ya, karena dia khusus gitu, ya udah apa-apa. Mechanical, dia mengerjakan eskalator dan elevator gitu. Electrical, dia ada yang ngurusin genset, lighting and fixtures, dan perkabelan. Plumbing, ada clean water, ada wastewater. Dan lalu seterusnya sampai akhirnya di breakdown lagi di sini. Gitu. Nah, itu kalau WBS ini berlaku kalau organisasinya kayak tadi developer. Nah, kalau misalnya nih sebuah organisasi dia itu hanya berupa organisasi itu sebuah kontraktor yang spesialisasinya hanya pekerjaan civil works. Berarti apakah WBS dia harus mencakup arsitektur, landscape, mechanical, electrical? Tidak, gitu. Karena baik lagi yang namanya lingkup, yang namanya WBS itu berfokus terhadap apa? Organisasinya, apa yang dikerjakan, apa yang akan dihadapi oleh organisasi itu. Nah, kalau misalnya kontraktor sipil gitu, kontraktor struktur gitu ya, ya dia WBS level 0-nya ya di sini, civil works. Ini WBS level 0 dia, level 1 dia ini, level 1 dia di sini. Level 3 dia di sini. Nah, nanti terus di breakdown lagi. Gitu. Ya. Jadi namanya breakdown, yang namanya pendetilan ini sangat bergantung dari tadi lingkup yang dihadapi oleh si organisasinya itu. Kalau dia developer properti gitu ya, yang dia hadapi ya semuanya ini. Saya belum memasukkan kerjaan desain ya, desain, perizinan itu saya belum masukin di sini gitu. Sebenarnya akan lebih banyak lagi gitu. Kalau developer gitu. Nah, kalau developer itu semuanya ya. Desain pun juga ada desain struktur, ada desain arsitektur, ada desain MEP ya, desain landscaping, itu developer akan mengurusi itu semua. Loh, tapi Pak, developer berarti punya tim khusus kayak begitu, desainer dan segala macamnya. Ada, tapi mungkin tidak akan sebanyak kalau kayak konsultan atau kontraktor yang khusus, yang specialized gitu. Developer ya mungkin bisa punya arsitek gitu, punya kayak prinsipal arsitek dia mungkin punya gitu. Di civil works mungkin developer bisa punya gitu, tapi perannya dia bukan sebagai yang mengerjakan, bukan memimpin tim proyeknya, tapi mainly berfokus terhadap apa? Pengawasan, bisa di situ. Ya, pengawasan dan pengendalian kalau dia di organisasi developer, organisasi pemilik proyeknya. Nah, kalau misalnya di organisasi di kontraktor, ya udah berarti dia yang melaksanakan gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke contoh yang lebih konkret lah ya. Misalnya kayak begini, ada sebuah project gitu ya, project level 1 gitu ya. Nah, jadi ada beberapa penawaran gitu ya. Kalau misalnya dia di level yang paling tinggi itu level 1 gitu. Tapi kalau saya biasanya di yang namanya project itu level 0 biasanya ya. Gitu. Ya kayak kalau orang British, orang UK itu bilang lantai 1 itu ya lantai dasar gitu. Kalau misalnya orang Amerika lantai dasar itu lantai 1, cuma perbedaan prinsip aja sebenarnya, perbedaan perspektif aja. Which it doesn't really matter lah gitu. Yang penting apa nanti penomoran ID-nya. Oke. Oke, misalnya untuk contoh ini gitu ya, untuk contoh ini level 1 project yaitu adalah house project. Di mana dia itu punya WBS ID ya. HP itu apa singkatan? Singkatan dari house project.
Dan dia punya anggaran total 41.500 US dollar. Nah, lalu dia bagi berdasarkan area, gitu. Ya, di mana setiap area itu punya deliverable besarnya. Gitu. Di area common area dia ada deliverable-nya apa? Oh, trotoar dan pagar depan. Atau istilahnya apa sih? Carport lah ya, carport dan pagar. Gitu. Lalu di area rumah, ya struktur rumahnya. Lalu di halaman belakang, ya ada kayak gazebo-nya dan lanskap. Lalu di breakdown lagi. Nah, dari setiap area di situ ya, dari setiap item WBS di level 2 ini dipecah lagi. Di level 2 dipecah menjadi level 3. Ada pagar, ada carport, misalnya atau jalan atau trotoar. House area ada structure, electrical, ada piping, ada arsitektur. Dan backyard ada minibar ya, atau gazebo, ada kolam renang dan lanskap misalnya. Seperti itu. Nah, level paling bawah itulah ya yang paling rinci gitu ya. Itulah yang disebut namanya paket pekerjaan. Nah, atau work package bahasa Inggrisnya gitu ya. Contohnya misalnya kayak begini, di paket pekerjaan struktur itu dia pasti punya yang namanya kuantitas pekerjaan. Gitu. Nah, di mana kuantitas itu apa sih? Namanya quantity gitu ya. Jumlah sumber daya ya, bisa alat, bahan, dan pekerja untuk satu paket pekerjaan menghasilkan satu deliverables. Itu definisinya. Nah, definisi nanti kita akan balik lagi ke situ ya. Cuman saya mau bahas ke sini dulu. Sekarang misalnya kayak begini. Kalian kemarin sudah bikin yang namanya scope baseline. Ya, high level BS kalian sudah bikin di project charter. Ini yang sifatnya masih luas, yang belum begitu detail gitu ya. Jadi perspektif itu masih broad, masih sangat luas dan masih cukup dinamis, masih bisa berubah-ubah. Gitu, masih bisa ditambah, masih bisa dikurang. Nah, dari scope baseline, high level base itu dibuatlah yang namanya work breakdown structure yang lebih detail. Nah, sehingga ke WBS yang paling detail adalah namanya work package, di mana setiap work package itu ada namanya activity list. Aduh Pak, bingung Pak saya. Nggak apa-apa, nanti akan kita praktekkan coba ya. Nanti kita akan coba praktekkan. Nah, inilah yang menjadi input yang namanya activity list ini untuk penjadwalan, pembiayaan, dan quality plan. Nah, kita nanti di hari ini akan coba membahas sampai ke cost and budgeting. Minggu depan kita bahas schedule dan quality plan berdasarkan activity list, work package, WBS, dan project charter yang kalian buat. Nah, jadi apa yang kalian buat kemarin gitu ya di project charter, ada deliverable-nya kalian sudah bikin, lalu punya high level WBS, itu semua harus terlihat benang merahnya sampai nanti kalian membuat activity list-nya. Gitu. Jadi bukan artinya nanti misalnya nih minggu depan ada tugas lagi gitu, ada tugas kelompok lagi, membuat planningnya gitu. Bukan arti itu nanti akan berubah sama sekali dalam artian jadi nggak nyambung, tidak. Saya justru pengen melihat ada kesinambungannya, ada benang merahnya dari awal proses hingga akhir seperti apa. Oke, paham ya? Oke, jadi makanya kalau misalnya kalian lihat kalian lihat video-video yang sudah saya kasih gitu ya dari angkatan tahun lalu, itu terlihat benang merahnya dari inisiasi, planning, monitoring, controlling, eksekusi gitu ya, eksekusi, monitoring, controlling, hingga akhirnya closing itu kelihatan benang merahnya. Gitu. Nah, sehingga dari kuantitas gitu ya, itu dihitung kubikasi, berat, panjang, luas ini dan segala macam ini tergantung satuan-satuannya. Di mana kuantitas pekerjaan itu yang nantilah akan menjadi masukan untuk minimal kedua ini, gitu ya. Berapa lama pun dikerjakan untuk melakukan pekerjaan yang segitu banyaknya, berapa banyak yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang segitu banyaknya, segitu itu tergantung dari kuantitasnya. Oke, nah belum ada pertanyaan, oke kita langsung lanjut saja. Nah, kalau kita membicarakan cost tadi ya, apa sih sebenarnya yang paling mempengaruhi cost gitu ya? Yang paling mempengaruhi cost adalah estimasi kebutuhan sumber daya, gitu ya. Ini namanya estimasi ya, perkiraan gitu ya. Ini adalah proses perkiraan sumber daya apa saja, termasuk harganya berapa, biayanya berapa yang diperlukan untuk menjalankan sebuah aktivitas, untuk menjalankan sebuah work package.
mencakup kuantitas, jenis, ketersediaan, dan harganya. Metode estimasi bisa ada 3 ini. Ya. Ini just for theory aja, gitu ya. Jadi ada bottom up, jadi di mana dari WBS di breakdown dulu ya, jadi pekerjaan terkecil, dan tiap pekerjaan kecil itu baru dihitung satu-satu. Pekerjaan yang satu butuh biaya segini, kerjaan 2 segini, 3 segini, 4 segini, lalu dijumlahin semua dari bawah ke atas, namanya bottom up gitu. Nah, ini biasanya kalau metode ini akan menghasilkan estimasi yang paling rinci, yang paling akurat, tapi bisa jadi paling mahal gitu. Karena benar-benar perintil-perintilnya semua dihitung semua. Nah, lalu ada yang kedua, pendekatan kedua yaitu top down atau analogis gitu. Jadi dari atas memperkirakan berapa kira-kira proyeknya gitu ya. Mereka akan melihat ke proyek-proyek sejenis. Contohnya misalnya, wah oke, kita mau bikin apartemen kelas premium, gitu kan, apartemen kelas mewah yang harganya sampai 50 juta semeter misalnya kayak begitu. Nah, si developer ini dia akan melihat kompetitornya, gitu. Dia akan melihat kompetitor, dia butuh biaya berapa nih? Gitu, iseng-iseng nanya misalnya gitu kan, nanya gitu. Atau nggak dari proyek-proyek sebelumnya yang dulu gitu. Misalnya, dia juga pernah si developer ini pernah bikin proyek sejenis apartemen kelas premium juga. Dulu kita bikin apartemen kelas premium 40 juta semeter misalnya harganya gitu. Karena inflasi dan segala macam kita bisa naikin jadi sampai 50 juta semeter misalnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi dari atas ditentukan udah pokoknya kita membangun sebesar sekian miliar atau sekian triliun, lalu itu kita bagi anggarannya. Mau nggak mau harus cukup. Pokoknya anggaran itu nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus cukup. Gitu. Nah, itu namanya top down. Gitu. Ini lebih mudah, gitu ya, lebih mudah. Tapi bisa jadi akan sangat mempengaruhi di dua aspek yang lain, quality dan time. Nah, lalu terakhir ada hubungan parametrik, ini yang pakai matematika, pakai hitung-hitungan statistik dan data historis. Gitu. Ini yang lebih ribet, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita bicara biaya, kita juga mesti bicara namanya resource, sumber daya adalah sumber daya itu apa sih sebenarnya? Bahan, alat, dan pekerja. Yang jelas, yang namanya bahan, ya namanya project pasti akan beli bahan. Yang namanya membeli bahan, ya pasti butuh uang, butuh biaya, ada cost yang dikeluarkan. Alat bisa beli, bisa sewa. Pekerja pasti bisa sewa, pasti harus sewa. Intinya, ketika mengadakan bahan, alat, dan pekerja itu pasti ada biaya yang dikeluarkan gitu. Yang dimana namanya biaya itu pun juga menjadi salah satu tujuan di sini gitu. Nah, sehingga makanya seperti saya katakan namanya resource itu pasti akan pengaruhi tujuan biaya, lingkup, dan waktunya proyek secara langsung di situ. Nah, misalnya seperti ini ya. Dari WBS gitu ya, kalian sudah membreakdown sampai ke work package misalnya. Ya, di work package itu untuk mengerjakan satu paket pekerjaan ada 1, 2, atau lebih aktivitas. Minimal ada 1 aktivitas. Tapi bisa lebih aktivitas yang ada untuk satu work package. Nah, setiap activity ya itu butuh seenggak-enggaknya 1 resource, bisa lebih gitu ya. Ini aktivitas 1 punya 2 kebutuhan resource. Gitu. Ini bisa jadi bahan dan alat, itu alat dan pekerja, atau bahan dan pekerja dan lain-lain. Gitu. Minimal tuh minimal tuh ada pasti seenggak-enggak itu ada kalau nggak bahan, alat, pekerja, atau ketiga-tiganya. Gitu. Ini minimal banget tuh ada bahan, alat, dan pekerja. Gitu. Kalau misalnya Pak pekerjaan apa Pak yang nggak butuh bahan? Pekerjaan buang tanah, gali tanah. Kan tanahnya sudah ada. Digali pakai apa? Pakai alat, ekskavator, sekop, cangkul, dan segala macam. Ada pekerja yang mengerjakannya. Bahannya apa? Ya nggak ada bahan. Orang tanahnya udah ada kok, kerjaan tinggal gali, aktivitas tinggal gali, lalu tanahnya dibuang. That's it. Itu hanya butuh 2 resource, alat dan pekerja. Gitu. Oke. Kalau misalnya hanya butuh 1 alat, gimana Pak? Pekerjaan pengangkatan, jadi lebih spesifik lagi. Gitu ya. Nah, itu nanti akan dipelajari lebih banyak lagi di kelas biaya dan waktu dan di metode konstruksi. Oke? Nah, jadi akan lebih banyak lagi di situ. Kalau misalnya saya bahas terlalu detail di situ, bisa panjang nanti, bisa kemana-mana. Gitu ya. Nah, setiap resource ada harganya. Nah, inilah yang nanti
akan mengaruhi ke harga satuannya, ya. Jadi ini akan sering kalian temui di sini, harga satuan pekerjaan. Biaya yang diperlukan untuk per satu aktivitas per satuan kuantitas. Nah, misalnya untuk activity ini, gitu ya, dia ada resource-nya, ada tadi, ada alat, ada pekerja, ada bahan, yang masing-masing punya satuan yang beda-beda, punya harga yang beda-beda. Gimana menyatukannya menjadi harga aktivitas? Nah, itu nanti disebut yang namanya ada analisis harga satuan aktivitas atau analisis harga satuan pekerjaan. Nah, itulah yang nanti akan kalian kerjakan. Mungkin nggak di kelas ini gitu ya. Di kelas ini bisa jadi, cuma mungkin akan lebih sederhana tergantung tadi kompleksitas proyek kalian seperti apa. Kalian kalau misalnya mengerjakan proyek ini gitu ya, apakah kalian membayar diri kalian sendiri? Kan enggak dong, kan kalian kan mengerjakannya sendiri gitu ya. Gitu. Marketnya ngerjain sendiri gitu. Apakah kalian membayar diri kalian sendiri dengan uang gitu kan? Kan tidak. Kalian mengeluarkan uang itu untuk apa? Hanya untuk bahan. Dan paling bahan mentok-mentok sama alat. Alatnya pun juga nggak sewa. Gitu. Pasti juga dia alatnya pun dipakai untuk beli gitu, beli gunting, ya kan, beli tang, mungkin beli gergaji kecil atau cutter segala macam. Nah, setiap activity ini bisa memiliki price, bisa memiliki sebuah harga di sini, gitu. Oke? Nah, jadi kalau dihitung-hitung gitu ya, quantity of the work ya, kuantitas sebuah pekerjaan dikali satu harga satuannya, ya, itu menjadi anggaran untuk satu paket pekerjaan. Sehingga ketika digabung dengan paket-paket pekerjaan yang lain, menjadilah yang namanya anggaran proyek, anggaran biayanya, gitu. Nah, untuk detailnya kita mungkin biar nggak bingung kali ya, kita coba langsung aja ke prakteknya deh, ya. Kita langsung ke prakteknya aja. Oke. Nah, jadi kita balik ke dunia virtual lagi. Misalnya kayak begini, saya mau bikin rumah seperti ini misalnya, gitu ya. Kita rumah seperti ini gitu ya. Nah, kalau misalnya agak putus-putus, ya mohon maaf ya. Ini First Media-nya memang upload speed-nya rendah sekali gitu ya. Jadi mohon maaf, ini saya pelan-pelan saja. Nah, jadi ini ada, misalnya saya mau bikin rumah seperti ini, gitu ya. Nah, ini rumah sederhana lah ya. Di mana panjangnya itu, kalau kita hitung di sini ada berapa nih? Coba kan hitung di sini. Ini saya berikan penggaris di sini ya. Abaikan ayamnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 5, 35. Nah, untuk membuat rumah seperti ini, apa saja harus dikerjakan? Nah, disinilah saya breakdown pekerjaannya. Ya, nah, di sini sudah saya breakdown menjadi ada elemen-elemennya. Misalnya elemen-elemennya ya, high level WBS-nya berdasarkan deliverable utama, misalnya nih, ada struktur atas di sini, struktur atas. Ya, lalu ada struktur bawah, oh ini ada fondasi, dan misalnya saya bagi ke lantai, oh ini ada lantai. Lalu ada arsitektur, oke arsitekturnya. Dan lalu yang terakhir ada atap di sini. Oke, dari deliverable utama itu saya breakdown lagi menjadi yang paling kecil yaitu paket pekerjaan misalnya. Nah, paket pekerjaan di sini saya terbang dulu ya. Nah, saya terbang dulu di sini. Nah, bisa kelihatan di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 paket pekerjaan. Nah, sekarang kita lihat satu-satu tiap paket pekerjaan. Oke, kita satu-satu. Ini apa nih? Oke, kita turun di sini ya. Work package, foundation works, deliverable-nya foundation, fondasi gitu ya. Nah, ini fondasinya work package-nya nanti kira-kira akan seperti ini. Ini terdiri dari apa sih? Ini ada ayam, ya. Terdiri dari apa saja? Ini ada yang namanya footing ya. Footing itu kayak cakar ayamnya gitu ya. Lalu ayamnya lewat tadi itu. Nah, lalu ada slough. Nah, jadi ada 2 activity di situ. Ya, ada 2 activity. Ada activity yang pertama membangun footingnya gitu ya, membangun footingnya seperti ini. Nah, jadi ini desain footing itu seperti ini gitu ya. Tuh. Oke. Ini terbuat dari material deep slate ya.
Tuh, deep slate harganya 4.500. Nah, lalu ada slough ya, slough itu yang memanjang, yang nyambung-nyambungin kayak begini nih, ya. Yang menyambungkan antara footingnya itu di situ, ya, menggunakan smooth stone di situ, ya. Nah, halo babi, ada babi kan. Nah, lalu kita hitung di sini. Nah, work package 1, ya, foundation works termasuk penggalian, footing, slough, dan backfilling. Backfilling itu penimbunan kembali, gitu ya, penimbunan kembali. Jadi ditimbun lagi. Gitu. Nah, iya dong, harus timbun dong. Masa kan kalau kalian perhatikan di sini kan, ini kan ada saya gali di sini nih. Nah, ini kan harus saya timbun. Galian ini timbul kalau ketika saya tadi memasang footing. Nah, ketika memasang footing ini perlu ada penggalian, ada aktiviti penggalian. Nah, lalu supaya bisa rapih kayak begini lagi, ya, sehingga kayak bentuknya kayak begini. Nah, ada nggak di sini bekas galiannya? Nggak ada kan? Nah, karena saya ada activity tambahan gitu ya, yang tidak memerlukan material tapi menimbun kembali. Gitu. Yang namanya backfilling. Nah, kembali ke buku budgeting lagi di sini. Nah, ya, mana tadi itu? Oke. Termasuk pekerjaannya excavation, footing, slough, backfilling gitu ya. Nah, lalu kita hitunglah namanya dalam sebuah dokumen namanya bill of quantity. Untuk footing, oke, footing itu terbuat dari deep slate, ya. Ada berapa blok di situ? Oh, oke, kita lihat lagi di sini. Waduh, apa itu? Oke, kita hitung di sini. Ini footingnya bentuknya seperti ini. Berarti kira-kira ada berapa? Ada berapa blok? Ada 1, 2, 3, 4. Ini kira-kira 9 lah ya. Ada 9 ya. 3 kali 3 ditambah 1 yang di atas itu, yang kepalanya. Oke, berarti ada 10. Nah, lalu di fondasi ini kita lihat lagi ke desainnya. Oh, ada 4. Ada 4 titik. 1, 2, 3, dan 4 di situ. Ya kan ya? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 di setiap pojokannya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dihitunglah 10 kali 4 berapa? Nah, berarti ada untuk footingnya 10 kali 4 ada 40 blok. Nah, lalu slough. Slough-nya terbuat dari smooth stone yang bentuknya yang warnanya seperti ini, yang apa bentuknya seperti ini. Berarti ada berapa? Ada berapa blok? Di sini kita hitung lagi. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5 dikali 2 ada 10. 10 tambah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada 16 blok gitu ya. Berarti ada 16 blok di situ. Oke, kita balik lagi. Ya, ada 16 blok. Oke, nah jadi untuk fondasinya kita lihat lagi sekali lagi, kita cek. Ada footing 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu setiap footing itu terdiri 10 blok deep slate, jadi 4 kali 10 dengan 40. Lalu ada slough-nya 1, 2, 3, 4, 5, 10 tambah 3 tambah 3, 16. Oke. Berarti untuk struktur fondasinya seperti itu. Lalu ditambah ada penggalian. Nah, penggalian ini yang bisa agak tricky di sini nih kalau dalam proyek-proyek. Kenapa? Karena karena namanya tanah itu sifatnya bisa kembang kepis gitu. Bisa mengembang, bisa menyusut, tergantung padat atau tidak. Nah, jadi makanya biasanya namanya penggalian penimbunan itu dihitungnya sebagai provisional sum gitu. Jadi masih kira-kira angkanya yang pasti akan berubah sewaktu-waktu. Gitu. Sewaktu-waktu akan berubah gitu. Nah, jadi misalnya untuk penggalian di situ saya hitung ada 50 blok gitu. Jadi saya menggali sebanyak 50 blok. Ditimbunnya sebanyak 41 blok. Kenapa kok lebih kecil Pak penimbunannya? Enggak semuanya. Karena ada 9 blok di dalam ya di sini. Yang dalam ini ya dicoakan ini nih ya digali di sininya itu saya akan pakai untuk plat lantai. Jadi tidak saya isi dengan tanah, cuma langsung saya isi dengan plat lantai di situ. Nah, makanya berkurang backfillingnya. Sehingga kalau dihitung-hitung ya misalnya penggalian jadi kita hitung gitu ya semua berapa biayanya. Hitunglah di sini. Untuk footing tadi ya, footing 40 blok dikali harganya berapa tadi deep slate 4.500 ya. Dapat tuh total value-nya anggarannya jadi 180.000. Slough 16 blok dikali 4.000 64.000.
Penggalian, misalnya saya hargain satu gali satu kali 1.000, sama nimbun juga 1.000 sama. Gitu. Sehingga anggaran biaya untuk work package 1 dihitung di jumlah semuanya ya menjadi 253.000. Nah, oke, jadi itulah biayanya. Oke. Nah, itu baru satu paket pekerjaan. Lanjut ke paket pekerjaan berikutnya. Yaitu apa? Di sini kita lihat work package, structural works. Nah, pekerjaan struktur. Deliverable-nya columns and beams. Nah, ada dua nih. Ada kolom di sini ya, 1, 2, 3 ya di sini. Ada kolom dan lalu ada balok yang melintang seperti ini. Gitu. Nah, lagi kita hitung di sini material yang dipakai oak log gitu ya. Jadi dari batang kayu oak, kayu ek gitu ya, harganya 3.500 misalnya. Nah, kita hitung ya. Oke, untuk kolom dulu deh. Kolom berapa tingginya? Nah, ini ada penggaris, ini ada penggaris. Oh, tingginya 3 ya. Tingginya 3 di sini. Oke, 1, 2, 3 pas. Nah, kita lihat ada berapa kolom di desainnya. 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kalau untuk kolom 3 kali 4. Kita lihat di sini. Ya, 3 kali 4 ada 12 blok di situ ya. Oke, lanjut. Lalu ke beam, baloknya. Beam, balok yang melintang-melintang seperti ini. Ada berapa? Di sisi ini ada 3. Ya, di sisi sana juga ada 3 sama. Ya, di sisi yang sebelah sana tuh. Yang belakangnya juga ada 3. Sisi kanan ada, nah kita lihat lagi ukurannya penggarisnya di sini. Oh, penggarisnya ada di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ada 5 kali 2, ada 10. Lagi-lagi, 5 tambah 5, tambah 3, tambah 3. Berarti ada 16. Ya, benar, ada 16 blok di situ ya. Sehingga anggaran untuk kolom 12 dikali 3.500, untuk balok beam 16 kali 3.500. Sehingga dia total anggaran untuk work package 2 ini adalah segitu, 98.000. Oke, lanjut. Masih ada 3 lagi. Lalu paket pekerjaan berikutnya, dinding dan bukaan. Bukaan ini untuk apa sih? Untuk pintu dan jendela, gitu ya. Cuman di pintu dan jendelanya itu tidak kita kerjakan misalnya, karena kita hanya mengerjakan hanya ini saja. Kalau misalnya bisa nambah pintu dan jendela, oh, tambah biaya lagi dong. Deliverable-nya apa? Dinding, gitu. Nah, terbuat dari birchwood plank, ini harga 2.500. Nah, gimana cara menghitungnya? Ada berapa dinding di sini? Ya, ini kan dindingnya tidak utuh ya, ada kayak kebuka gitu ya. Kuda ngapain lompat-lompat coba? Oke. Nah, dinding yang depan ada 2 kali 3, tapi dikurangin colokan yang dikurangin bolongnya. 2 kali 3 kurangin 2 kali 1. Oke, segitu. Nah, lalu dinding belakang dulu deh, dinding belakang. 2 kali 3 ada 6. Ya, ingat ada 6 sama depan ada 4. Ada total ada 10. Lalu dinding samping kiri kanan, sama kan ya? Samping kiri kanan? Ya, samping kiri kanan sama. Tingginya 2 kali 1, 2, 3, 4, 5. 10 kurang 1, 9 kali 2, 18. Oke, berarti 9 tambah 9, 18, 18 tambah 6, 24, 24 tambah 4, 28. Sekarang coba kita cek. Ya, pas, ada 28 plank. Sehingga kalau dikali sama harga satuannya, ya, 2.500, jadilah 70.000 gitu ya harganya. Jadi anggaran untuk pekerjaan ini, work package ini 70.000. Ingat-ingat lagi ya. Oke. Nah, lalu ini yang keempat, 4 lantai. Nah, ini gampang lah ini ya, cuma 3 kali 5. Ya kan, 3 kan? Nah, panjangnya 3, 5. Udah gampang ini. Merem juga bisa. Nah, 3 kali 5, 15 blok. Harganya sama, ini kan pakai smooth stone ya. Ya, smooth stone 4.000. Nah, berarti 3 kali 5 kali harga smooth stone. Nah, jadilah 60.000 di situ. Oke. Kudanya lompat-lompat terus ya. Nah, lalu yang agak ribet nih. Waduh. Ini atapnya nih ya, atapnya agak ribet nih. Oke, work package, pekerjaan pemasangan atap. Deliverable-nya roof. Wah, ini bentuknya agak ribet di sini ya. Nah, ini dari bawah tuh terlihat seperti ini ya. Lalu kalau di atasnya kelihatannya oke, seperti ini ya. Tingginya lumayan nih.
Di paling bawah itu berapa tingginya tuh. Nah, ini kenapa bentuknya bisa ribet kayak begitu ya? Karena dia terdiri dari 3 material yang harganya beda-beda. Ini ada oak stairs harga 2.000, oak plank 3.000, oak slab 2.000. Waduh. Berarti kalau misalnya kita hitung satu-satu berdasarkan desain ini ya. Jadi ini kalau di gambarnya gitu ya. Biasanya ada gambarnya gitu. Nah, dihitunglah tuh jumlah satu-satu. Nah, ini apa namanya? Saya agak skip gitu ya karena kalau misalnya dihitung satu-satu, ini saya udah ngitung satu-satu sebenarnya. Jadi ketika membuat ini saya udah ngitung gitu ya. Jadi ceritanya ini saya udah ngitung manual gitu ya. Oak stairs ada 62 blok, oak planks 15, oak slabs ada 9 gitu. Jumlahnya sudah saya hitung secara manual di situ. Oke. Nah, kalau misalnya mau ikutan gitu ya bisa main multiplayer gitu kan. Ya, cuma kalau kalian suka gitu. Kalau enggak ya udah apa-apa, ini saya jelaskan aja seperti ini. Nah, jadi anggaran keseluruhan dari work package 5 ini di jumlah semua material tadi adalah 187.000. Oke. Nah, jadi untuk bikin atapnya itu butuh biaya 187.000 di situ. Oke. Nah, apabila ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom chat atau langsung tanya saja gitu ya, langsung dipanggil aja gitu. Nyaut aja langsung ya. Oke. Jadi setelah itu kita gabungkanlah semua work package ini hasilnya gitu ya. Work package ini semua kita gabungkan semua, berarti berapakah biaya totalnya? Nah, jadi total planned budget gitu ya, atau value ya, nilai yang direncanakan dari proyek ini adalah 668.000. Nah, oke, jadi untuk membangun proyek rumah seperti ini gitu ya, sesuai dengan paket pekerjaan yang sudah dikerjakan gitu ya, jadi tidak termasuk tadi dinding dan jendela dan pintu gitu ya, tidak termasuk bagian dalam-dalamnya gitu kayak lampu dan segala macam. Itu adalah 668.000 gitu ya. Nah, jadi ketika kalian nanti membuat rencana anggaran biaya proyek kayak RAB proyek gitu, yang menjadi acuan biaya itu adalah desainnya, rancangannya, mau dibangun seperti apa. Jadi makanya ketika nanti kalian nanti ya di kelas kuantifikasi konstruksi dan manajemen lingkup, ketika nanti kalian menghitung kuantitas pekerjaan, gitu ya, itu yang kalian lihat itu bukan bukan namanya harga material di toko-toko bangunan, tidak, tapi menjadi acuan itu adalah desainnya, desain dari bangunan-bangunan yang akan kalian buat seperti ini. Nah, oke. Jadi misalnya seperti apa sih Pak? Misalnya seperti ini gitu ya. Di rancangan kalian gitu ya, di rancangan kalian ada sebuah dinding yang nanti akan bentuknya seperti ini. Gitu. Ya. Dihitung-hitung misalnya tadi ini harganya berapa tadi ya? Saya lupa deh. Ini baru saya bikin soalnya. Misal let's say gitu ya. Katakan saja untuk membangun dinding seperti ini butuh biaya 20.000 misalnya, 20.000 untuk value untuk membuat dinding bentuknya seperti ini ya, bentuknya agak segitiga di atas lalu kotak ini 20.000. Nah tapi kalian lalu membelilah misalnya sebuah karton atau gabus atau material apapun yang bentuknya seperti ini, adanya bentuknya seperti ini, sehingga kalian harus memotong material ini supaya bentuknya sama kan. Nah ini harus dipotong nih bentuknya nih, dipotong lah. Nah supaya bentuknya sama bisa dipakai. Nah ini itu tadi misalnya harga material ini harganya ada kelelawar, baru lihat saya ada kelelawar di situ. Misalnya tadi harga material ini misalnya tadi sama 20.000 juga misalnya, tapi ada yang terbuang nggak kepake di situ. Nah berarti mana yang masuk ke rencana biaya kalian? Berdasarkan desain atau harga yang ada kalian beli di Tokopedia misalnya. Nah, yang menjadi nilai yang kalian masukkan ke RAB adalah nilai yang ada di desain kalian. Ini ya biaya yang kalian keluarkan secara real ya, secara nyata di
ketika membeli material itu adalah yang namanya actual cost, biaya aktual. Beda ya. Jadi harap dibedakan antara value ya, value yang ada di desain sama dengan cost, itu berbeda. Sederhananya value itu ya, nilai itu adalah cost ditambah margin. Nah, udah gampangnya pergi gitu aja gitu. Walaupun mungkin itu sangat sederhana gitu ya, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada analisa harga satu dan segala macam. Cuman kalau untuk sekarang ini ya, untuk membedakannya, pemahaman paling sederhana apakah value itu adalah cost ditambah margin atau untung. Nah, kalian ketika nanti membuat RAB, yang kalian masukkan itu ya, rencana kalian itu yang masukkan ya nilai value-nya berapa, value dari project kalian itu gitu. Nah, jadi misalnya tadi kayak membuat ini gitu ya, yang dimasukkan ke RAB itu bukan bukan ketika materialnya masih utuh, bukan ya. Atau kan misalnya buat seperti ini. Misalnya buat pakai tusuk sate misalnya gitu kan, kayak membuat sebuah rangka gitu. Nah, yang kalian butuhkan misalnya yang tingginya cuma 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Panjangnya 5 di sini. Tapi yang tersedia itu yang panjangnya berapa ini? 7 ya kalau nggak salah. Iya, 7. Yang terjual hanya 7. Jadi mau nggak mau mesti dipotong 2 gitu. Nah, inilah yang menjadi value-nya. Misalnya kalian hitung misalnya harga sebuah tusuk sate gitu kan. Misalnya satu kantong besar gitu ya, satu kantong besar tusuk sate misalnya harganya 5.000 misalnya. Di satu kantong itu ada 100. 5.000 kurang 100. 5.000 bagi 100, sorry. Jadi berapa tuh? Satu tusuk gitu harganya 50 perak. Nah, lalu kalian hitung lagi. 50 perak itu satu tusuk sate nih, ya. Tusuk sate itu 50 perak harganya. Nah, tapi value-nya ya nanti ketika tusuk sate itu dipakai dalam desainnya, ya kan harus dipotong tuh. Nah, berarti berapa value-nya? Panjangnya misalnya, ini kayaknya ini 7 ya tadi ya, 50 bagi 7, anggaplah berarti 1 sentinya gitu ya, 1 sentinya itu 7 perak gitu. Nah, berarti value-nya adalah 35 perak ketika sudah dipasang ke project kalian. Jadi itulah bedanya antara value dengan cost. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Kalau membuat rencana anggaran biaya gitu ya kan, saya sudah lihat beberapa di tugas kalian gitu ya. Itu udah ada masukin anggaran biaya di situ tuh. Oh, untuk bikin ini segini, bikin ini sekian ratus ribu segala macam gitu kan. Nah, ingat itu adalah harga material. Tapi begitu nanti diterapkan ke desain, itu pasti bakal berubah. Kenapa? Karena tadi dalam desainnya gitu ya, dalam desainnya, kayak misalnya bangun rumah ini gitu ya, itu kan pasti kan sudah banyak material yang dipotong dan banyak yang sudah dibuang gitu kan, sampai menjadi limbah. Gitu. Yang menjadi ada value-nya, ada harganya adalah ketika yang sudah ditempel dan menjadi bagian utuh dari proyeknya ini. Gitu loh. Oke? Sampai sini paham ya? Pak. Nah, oke? Pak. Ya, silakan. Berarti kalau misalkan buat rumah gitu terus terbuat dari batu bata, berarti kita harus hitung dulu dong. Buat nentuin value-nya. Iya, jadi misalnya kayak begini nih ya, misalnya kayak tadi nih, saya baikin lagi. Saya misalnya membuat ini dari batu bata gitu ya, berarti kan saya hitung dulu, saya cari tahu dulu berapa sih harga misalnya untuk dindingnya ini ya, dinding ini, misalnya balik lagi ke sini gitu ya. Harganya misalnya 1.500, ini saya hitung dulu jumlahnya berapa tadi tuh, makanya tadi saya hitung terus saya catat di sini. Oh, ada 28 di sini, dikali sama harga satuannya. Gitu. Jadilah itu anggaran untuk satu paket pekerjaannya. Gitu. Kalau misalnya kayak tadi gitu ya, atau misalnya saya beli ya dindingnya per panel gitu misalnya, saya beli per panel misalnya saya beli per panel misalnya kayak begini gitu kan, misalnya satu panel ini harganya misalnya 5.000 misalnya, dijualnya kayak begini, dijualnya per panel gini 5.000 gitu kan, pas mau saya pasang ke sini, waduh saya mesti saya potong, mesti saya colakin nih, saya kan udah keluar uang 5.000 gitu, tapi ada material yang harus saya buang. Harganya
nggak 5.000 lagi, gitu loh. Ngerti nggak? Jadi value-nya bukan dari bukan dari yang namanya anggaran itu bukan dari ketika kalian membeli panel ini, tidak, tapi yang namanya anggaran itu ketika sudah terpasang. Jadi misalnya begini, ini kan 5.000, jangan 5.000 lah ya, biar gampang saya kasih 6.000 lah ya. Misalnya satu panel begini harganya 6.000 nih, saya beli 6.000 gitu. Nah, cuman begitu saya mau pasang di sini, wah ini mesti saya coakin nih, saya buang nih, gitu. Ya udahlah, buang, kita potong, jebret, value-nya turun dong, jadi cuma 4.000. Nah, jadi 4.000 value-nya, saya rugi 2.000 karena saya sudah keluar uang 6.000, cuman ada 2.000 yang saya buang jadi limbah saja. Nah, jadi makanya ketika di project real gitu ya, harga di value-nya itu pasti akan dinaikkan ya. Jadi makanya tadi saya katakan antara value sama cost ya. Value itu adalah cost ditambah marginnya berapa. Nah, jadi saya usahakan sebisa mungkin misalnya nih ketika saya pasang ini gitu ya, yang saya pasang itu value-nya itu seenggak-enggaknya sama dengan cost-nya. Jadi misalnya kayak begini ya, saya ulangin ya, saya mau pasang nih panel misalnya kayak segini, ya, nah, kayak begini, ada panel utuh begini, 3x2 seperti ini. Oke, nah lalu itu saya beli harganya 6.000. Sampai sini ngikutin ya, 6.000 saya beli di situ. Nah cuman ketika saya pasang saya harus potong tengah-tengah, gitu. Nah akibatnya ini jadi berkurang nilainya. Jadi berapa? Jadi cuma 4.000. Saya udah rugi nih karena ada limbahnya. Nah, bagaimana cara menutupi kerugian itu? Satu, bisa dengan menaikkan harganya supaya yang sisa 4 ini gitu ya, sisa 4 ini jadi harganya seenggak-enggaknya sama ketika saya beli. Gitu cara ngitungnya. Atau limbahnya tadi saya pakai di tempat lain, jadi masih ada gunanya, masih ada value-nya. Gitu loh. Oke? Paham? Apa? Paham ya? Oke, good. Mudah-mudahan penjelasan pakai gini jadi ngerti ya. Oke, kalau sudah mengerti, nah terima kasih. Gitu. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau misalnya belum kepikiran, nanti silakan tanyakan di kolom komentar Google Classroom ya. Kalau belum jelas gitu. Oke, Oh ya Pak, ya. kalau misalnya biaya tidak terduga itu masuknya kemana ya Pak? Biaya tidak terduga. Ya. Itu saya biaya tidak terduga itu estimasi. Diestimasikan aja, tambahkan ada satu item namanya biaya kontingensi atau biaya tidak terduga. Itu biasanya ya berapa persen gitu, berapa persen dinaikkan dari keseluruhan anggaran gitu. Itu masuknya Boleh. ke cost atau ke value? Cost atau value. Jadi gini, misalnya ketika kontraktor gitu ya, ketika kontraktor menganggarkan proyeknya gitu. Misalnya anggarannya 100 miliar misalnya. Nah, 100 miliar itu sudah disepakati sama owner misalnya. Oke, saya sanggup membayar 100 miliar. Membayar Anda 100 miliar untuk mengerjakan proyek kami ini. Ya udah, owner hanya mau bayar 100 miliar itu. Nah, kontraktor tinggal bagaimana caranya mengerjakan proyek itu dengan dengan cost lebih rendah daripada 100 miliar itu supaya bisa untung. Ya dong, dikerjakanlah, dihitung-hitung lagi sama si kontraktornya. Oke, kira-kira kita bisa melakukan penghematan efisiensi sampai 80 miliar. Jadi kita ada untung 20 miliar. Gitu. Nah, jadi ada anggaran pelaksanaan sebesar 80 miliar. Itulah yang namanya cost. Value-nya 100 M. Yang dijadikan RAB 100 M. Pelaksanaannya itulah yang namanya cost RAP, rencana anggaran pelaksanaan. Gitu. Nah, tapi nanti itu akan lebih detail lagi ketika kalian di kelas manajemen biaya dan waktu gitu ya. Itu hitung-hitungan dari mana nanti itu bisa panjang
Nah, kalian bisa menunggu sampai di tahun ketiga gitu ya untuk kuliah, atau kalian bisa tunggu videonya. Nanti saya akan berikan kuliah tentang itu kalau nggak salah habis UTS ya. Habis UTS itu saya ada materi tentang perencanaan biaya untuk kontraktor, ada videonya, nanti akan saya upload di YouTube. Oke? Nah, jadi kalau misalnya Pak, di mana biaya tak terduga? Nah, biaya tak terduga itu hanya diketahui oleh si kontraktor sebagai istilahnya sebagai pihak yang akan menerima resiko paling besar. Misalnya tadi pelaksanaan sudah dianggarkan 80 miliar. Gitu. Ditambahkan, tambahin deh, saya cadangkan 10%, 8 miliar untuk biaya tidak terduga, misalnya. Gitu. Nah, jadi tetap dilaksanakan. Cuma kalau misalnya sampai ada terjadi resiko, ya, sampai terjadi masalah, sehingga akhirnya memakan uang, uang tidak terduganya itu, ya berarti seenggaknya untung 20 miliar masih aman. Gitu. Nah, berarti sebenarnya dia melaksanakan proyek itu berapa yang dia pakai? Ya cuman 80 dikurangin 10% biaya tak terduga cuma 72 miliar. Wah, makin dikit lagi tuh. Bisa jadi tadinya. Nah, ini bisa menjadi masalah nantinya tuh. Dipirit, istilahnya dicadangkan sini, dicadangkan ke situ gitu kan. Misal uangnya udah diterima terus dibagi-bagi gitu. Gitu, dikunci, dijaga banget. Nah, itu nanti kalau perencanaan keuangan seperti itu akan timbul masalah gitu. Ketika misalnya mau mencegah sebuah risiko misalnya gitu kan, misalnya tadi mau pakai alat yang harganya biasa-biasa aja, cuman mungkin nggak begitu bagus gitu kan. Terus tiba-tiba, kayak kalau misalnya pakai alat yang nggak bagus bisa rusak, masalah lebih parah nih. Kita mesti pakai alat yang mahal. Nah, itu tadi akhirnya untuk tindakan pencegahan kerugian itu yang butuh biaya yang biasanya lebih besar, jadinya susah untuk dikeluarkan, susah untuk dieksekusi. Gitu. Kenapa? Karena tadi itu dari awal tuh istilahnya sudah dari top down, kayak dikunci-kunci anggarannya. Biaya tak terduga nih 8 miliar, nggak boleh dipakai. Gitu. Ya, nggak boleh dipakai sama sekali dulu nih. Sampai kadang benar-benar mendesak gitu. Nah, karena tadi perencanaannya seperti itu. Kalau perencanaan kaku, nah, bisa kemana-mana efeknya. Gitu. Oke? Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Oke.